Jadi dengan dua buah MCB seperti ini, kita bisa memutus salah satu yang kita inginkan. Apakah kita akan putus lampu, apakah kita akan memutus yang stop kontak di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Halo, salam elektronika. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginstalasi dua MCB di dalam rumah atau MCB grouping. Saya jelaskan secara teori. Nanti juga akan saya jelaskan praktek langsung dengan dua MCB. Tonton terus videonya. Nah, ini saya jelaskan dulu tentang apa itu MCB grouping. Jadi MCB grouping itu menggabungkan beberapa MCB di dalam rumah kita. Nah, yang pertama di rumah kita pasti ada yang namanya KWH meter. Ini dari PLN, kita tidak usah membongkar ataupun membuka. Kalau kita membongkar nanti kita akan kena denda. Tidak boleh membuka ini ya. Tolong diingat-ingat. Bolehnya gimana? Bolehnya kita instalasinya setelah dari KWH meter. Nah, di dalam rumah teman-teman berapa VA dayanya? Ada yang 900, ada yang 1300, atau ada yang 2200. Di dalam contoh ini akan saya contohkan dayanya adalah 2200 volt ampere. Kalau dayanya 2200 VA, maka MCB-nya berapa ampere teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tahu ya, MCB-nya adalah 10 ampere. Loh, kok bisa Pak? 10 ampere itu dari mana asalnya? 10 ampere itu asalnya dari rumus P sama dengan V kali I. Daya sama dengan tegangan kali arus. Dayanya 2200, tegangan PLN itu 220, maka arusnya adalah 10 ampere. Nah, kalau rumah saya itu dayanya 900 VA Pak, terus MCB-nya menggunakan berapa? MCB-nya menggunakan 4 ampere. Tinggal masukkan rumus yang ada di sini. Gampang ya teman-teman. Untuk wawasan, jadi kita harus tahu yang di sini ini ada terminal sebanyak 5, ada 5 buah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ini adalah L1, yang selanjutnya L2, sebelahnya itu grounding, sebelahnya lagi itu N1, dan sebelahnya lagi N2. Nah, ini untuk memasang kabel yang dari trafo, dari luar sana ya, dari tiang PLN itu masuk ke KWH meter kita. Ini masuk ke fasa ini dihubungkan dengan line 1 atau L1, sedangkan yang netral itu dihubungkan dengan N1. Terus yang L2 nanti dihubungkan dengan MCB yang ada di KWH meter. Ini yang masang semua PLN ini, bukan kita. Ini L2. Terus setelah itu, nah baru nanti ada kabel keluar menuju ke MCB rumah kita. Nah, ini yang boleh kita instalasi, yang boleh kita otak-atik semau kita. Ini yang di sini. Nah, kita tadi kan mau membuat dua buah MCB di dalam rumah kita. Nah, seperti ini. Jadi, dua buah ini, kuncinya ini ada di sini. Dua buah MCB ini di paralel. Paham ya teman-teman? Di paralel itu dihubungkan seperti ini. Jadi arusnya yang dari sini nanti akan menuju ke sini juga. Nah, ini di paralel. Kuncinya di sini. Kalau misalnya kita mau membuat 3 MCB atau 4 MCB, ya nggak masalah. Ini tinggal kita paralelkan lagi ke sini, paralel lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini saya pisah menjadi dua. Yang untuk MCB yang bawah ini untuk menyalakan stop kontak. Untuk MCB yang atas ini untuk menyalakan lampu. Nah, kenapa saya pisah antara lampu dan stop kontak? Ini ada alasannya. Karena biasanya untuk beban yang berat, contohnya seperti pompa air, seperti AC itu ya, itu kalau AC-nya nyala atau pompa air menyala, itu kan menyedot arus banyak itu ya, arusnya besar itu arusnya. Nah, pada saat dinyalakan biasanya
lampu yang ada di sini itu kadang berkedip. Nah, karena apa? Saking besarnya arus yang disedot, jadi ini kadang berkedip. Nah, untuk mengatasi seperti itu, jadi bisa dipisah antara lampu sendiri dan stop kontak sendiri. Tidak hanya itu, misalnya kita mau memperbaiki stop kontak misalnya. Nah, pada saat memperbaiki stop kontak, lampu kita masih bisa menyala. Misal pada saat malam hari, kalau kita hanya punya satu MCB, ini kita off-kan semua mati. Tetapi pada saat malam hari kita memperbaiki stop kontak, yang kita off-kan MCB yang bawah, yang ini kita off-kan, maka yang lampu kan masih bisa menyala dari sini. Ini sudah tidak ada hubungannya kan? Jadi kita aman untuk memperbaiki stop kontak di sini. Tapi lampunya masih bisa menyala, masih terang kayak gitu. Ini keuntungannya. Sebaliknya, misalnya kita mau memperbaiki lampu misalnya. Nah, pada saat kita memperbaiki lampu, stop kontak masih bisa menyala. Stop kontaknya di sini. Kalau malam hari gimana, Pak? Ya kita pakai fitting yang dikasih kabel terus kita colokkan ke sini. Lampunya kan nyala juga. Jadi nggak masalah. Nah, itu beberapa keuntungan kalau kita menggunakan MCB grouping atau menggunakan MCB yang lebih dari satu di rumah kita. Loh, kok cuma yang hitam, Pak, yang dipasang, yang lainnya enggak? Wow, ya jelas dipasang lah, ya kan? Semua harus dipasang, kalau cuma hitam tok kayak gini ya nggak bisa nanti. Nah, terus yang harus dipasang lagi apa? Yang harus dipasang adalah kabel netral. Nah, kabel netral yang dari kWh meter ini akan keluar yang warna biru ini ya. Ini masuk ke dalam terminal di box MCB kita. Terus yang bawah ini saya kasih warna hijau, ini untuk grounding. Ini nanti masuk ke tanah ini ya. Ini masuk ke tanah, ini grounding. Nah, kabel netralnya ini juga akan masuk ke lampu dan akan masuk ke stop kontak. Nah, terus yang grounding yang warna hijau ini dari stop kontak akan masuk ke terminal yang ada di box MCB kita, masuk ke tanah. Nah, Pak, kenapa yang stop kontak pakai grounding, tetapi yang lampu kenapa tidak pakai grounding, Pak? Apa teman-teman? Banyak pertanyaan yang ada di kolom komentar di video saya, itu banyak yang bertanya seperti itu. Nah, karena apa? Karena kalau lampu ini kan ya langsung seperti ini dari kabel fasa terus menyalakan lampu. Ini kan letak lampu juga di atas, jadi kemungkinan ada kebocoran arus itu sangat kecil. Tetapi yang stop kontak ini kan untuk menyalakan kulkas, untuk menyalakan AC, untuk menyalakan mesin cuci, untuk menyalakan peralatan rumah tangga, setrika dan lain-lainnya. Kalau ini tidak dikasih grounding, jika terjadi kebocoran arus pada perangkat, misalnya kebocoran arus pada kulkas, biasanya kulkas itu bodinya kalau dipegang nyetrum itu ya, agak greng-greng seperti itu. Pernah nggak teman-teman nyenggol kulkas kok rasanya kayak kesetrum gitu, kayak ada semut-semutnya itu? Nah, itu berarti ada arus bocor di situ. Nah, kalau di rumah teman-teman itu ada grounding ya, jadi kebocoran arus yang ada di kulkas itu akan dibuang ke tanah ke sini, akan dibuang lewat kabel grounding ke sini menuju ke sini. Jadi akan lebih aman jika menggunakan kabel grounding. Sama mesin cuci juga seperti itu. Kadang ada yang megang, loh kok kesetrum? Nah, itu karena kabel groundingnya biasanya tidak dipasang. Nah, seperti itu teman-teman. Ini cara memasang MCB grouping. Loh, ada yang tanya lagi mesti, Pak, kenapa yang ini grounding yang di kWh meter ini kok tidak dipasang? Yang ini ada alasannya nih teman-teman. Sebenarnya dipasang seperti ini harusnya ya, tetapi untuk kWh meter yang token seperti ini, yang pulsa listrik itu ya, biasanya kalau groundingnya dipasang di sini, ikut disambung, ini akan error, akan ada tulisan periksa. Nah, itu menandakan apa? Kalau misalnya
ini kita sambung ada tulisan periksa. Itu menandakan bahwa instalasi yang ada di rumah kita itu ada yang bermasalah sebenarnya. Jadi kWh meter ini sangat sensitif mendeteksi adanya permasalahan yang ada di instalasi rumah kita. Nah, kalau ini dilepas, ini langsung digroundingkan dari terminal di box MCB ini, kWh meternya aman, kWh meternya tidak akan error. Makanya ada yang di rumah-rumah itu sebagian besar grounding yang ada di kWh meter tidak dipasang sama petugas PLN. Itu alasannya. Nah, ini teorinya seperti ini. Nah, terus prakteknya mana, Pak? Ini prakteknya saya gunakan barang yang aslinya. Jadi nanti seperti biasa, kalau saya ngasih tutorial, saya berusaha ngasih teorinya, terus prakteknya, biar bisa dibuktikan benar atau salah. Seperti ini. Nah, ini saya jelaskan menginstalasi dengan 2 buah MCB atau MCB grouping. Ini hanya sebatas trainer yang sebelah sini ke kanan. Itu tidak usah dihiraukan ya, ini sudah saya putus, ini tidak usah dihiraukan. Yang kita mau instalasi adalah yang ini, dari sini ke kiri, ini yang akan kita instalasi. Jadi nanti kita mau pakai 2 buah MCB, yang satu MCB untuk menyalakan lampu, ini saklarnya, ini saklar untuk menyalakan lampu di sini, ini fitting. Yang MCB satu lagi nanti untuk menyalakan stop kontak, seperti pada teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mari kita rangkai. Baik, ini saya dekatkan kameranya biar semakin jelas. Ini adalah yang kWh meter. Ini pakai kWh meter yang bukan token ini ya, saya contohkan. Nah, di sini saya jelaskan tadi ada L1, L2, ground, N1 dan N2. Ini kabel yang menuju ke tiang listrik. Sedangkan yang ini ada kabel, 3 kabel ground, yang coklat ini adalah fasa, terus yang biru yang di sini adalah netral. Ini masuk ke dalam MCB. Ini MCB yang dari PLN, ini yang kWh meter ya, ini tidak boleh ngotak-atik kita. Yang diputus adalah yang fasenya, yang ini, yang kabel warna coklat. Sedangkan yang kabel netral ini masuk ke terminal, dan di sini ini kabel grounding juga masuk ke terminal. Setelah itu keluar pakai kabel yang ini menuju MCB rumah kita. Nah, inilah MCB rumah kita yang boleh kita otak-atik ini. Nah, di dalam box MCB rumah kita itu juga ada terminal. Ini ada 1, terus yang sebelah sini ada 2. Ada 2 terminal, yang ini untuk terminal grounding, yang ini untuk terminal netral. Jadi ini berisi 3 kabel. Yang kabel grounding ini masuk ke sini, yang kabel netral masuk ke sini. Nah, yang atas ini untuk instalasi rumah kita yang akan naik menuju ke pipa. Yang ini juga sama, ini akan naik menuju pipa ke sini. Nah, terus yang kabel coklat yang ini kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini ya, ini kabel coklat, ini masuk ke MCB, terus di paralel ini ada kabel warna hitam, ini kabel warna hitam ini saya paralel ke sini. Jadi MCB-nya 1, 2 buah MCB ini di paralel. Ini jelas ya teman-teman ya. Nah, setelah di paralel, kemudian MCB ini akan masuk ke 2 buah kabel ini, 1, 2. Ini belum saya pasang ya. Ini memang sengaja belum saya pasang karena untuk keamanan. Jadi pada saat memasang kabel wajib MCB pada posisi off. Ini off, ini juga pada posisi off. Jangan sampai di on kan ya, berbahaya. Nah, ini belum kita pasang. Nah, ini nanti yang masuk ke pipa ini, yang menuju ke sini pipa. Ini nanti ada 4 kabel. Kabel grounding, kabel netral, terus kabel fasenya ada 2, 1, 2. Karena apa? Karena kita mau pakai 2 buah MCB. Jelas ya teman-teman? Dari sini naik menuju ke sini. Nah, menuju ke sini ini ada 4 buah kabel. Kabelnya kan tadi ada 4.
1, 2, 3, terus yang satunya mana? Yang satunya ini kabel fasa, ini yang menuju ke stop kontak. Ini ada 3 buah kabel, grounding, netral, fase, masuk ke stop kontak ke sini. Nah, ini untuk stop kontak, yang fase kita letakkan di sebelah kiri, netral di sebelah kanan, sedangkan groundingnya yang di tengah, yang di sini. Ini untuk stop kontak. Nah, terus ada 2 buah kabel yang menuju ke bawah sini. Ini nanti yang hitam, ini adalah kabel fasa yang akan disambungkan dengan ini ke bawah, ini ke bawah. Nah, fungsi saklar adalah menyambungkan dan memutuskan kan. Nah, di sini ini pada saat ditekan, yang hitam sama yang merah ini kan akan nyambung. Kalau tidak ditekan, yang merah dan hitam tidak nyambung. Makanya kalau pada saat ditekan, dari yang hitam ini arusnya akan mengalir ke yang merah. Merah ke atas, ini merah ke atas. Nah, ke atas masuk ke pipa, terus larinya ke sini. Nah, ini yang kabel merah. Untuk masang fitting, yang fase itu adalah yang bagian tengah ini teman-teman. Yang tengah ini ya. Kan fitting ada 2. Yang tengah sama yang sebelah samping pinggir ini. Yang pinggir ini untuk netral, yang sebelah tengah ini untuk fase. Jadi untuk fasenya ini yang sebelah sini, merahnya ini. Terus yang biru ini untuk netral, yang ini. Nah, gitu. Paham teman-teman? Seperti itu. Oke, langsung saya pasang dulu. Mari kita pasang. Ini karena kabelnya sudah standar, sudah sesuai. Jadi nanti kita sambungkan yang fasa ini ketemu yang fase yang ini. Ini nanti seperti ini ya. Terus grounding yang ini nanti ketemu dengan grounding yang ini seperti ini. Terus yang biru netral ini juga akan kita sambungkan ke sini. Nah, seperti itu nanti nyambungnya. Nah, ini sudah saya pasang teman-teman. Kabelnya sudah saya sambungkan. Fase ketemu fase, grounding ketemu grounding, netral ketemu netral. Saklar juga sudah saya pasang. Terus stop kontak juga sudah saya pasang. Lampu juga sudah saya pasang. Kabel yang ada pada MCB tadi juga sudah saya pasang. Mari kita coba apakah menyala atau tidak instalasi yang kita buat. Baik, mari kita coba apakah menyala atau tidak hasil instalasi kita. Kita nyalakan MCB PLN dulu. Terus kita nyalakan MCB rumah kita. Ini sudah posisi menyala ya. Nah, ini mati, menyala, mati, menyala. Ini untuk yang saklar lampu. Untuk yang stop kontak, nanti saya coba pakai charger ini. Ini ada LED-nya warna merah. Kalau saya colokkan ke stop kontak, harusnya LED-nya menyala. Ya, betul ya teman-teman. Berarti ini bisa menyala stop kontaknya. Nah, terus untuk mencoba apakah MCB ini berfungsi atau tidak, ini akan saya off-kan salah satu. Jadi saya akan meng-off-kan untuk yang lampu. Ini saya off-kan. Nah, mati ya teman-teman. Ini saya off-kan, lampunya mati, tetapi chargernya masih bisa menyala. Karena apa? Karena MCB-nya masih posisi on. Kalau ini saya turunkan, dia akan mati. Tuh kan, perlahan-lahan mati. Nah, berarti kalau seperti ini rangkaian kita berfungsi. Ini untuk MCB yang sebelah kiri untuk stop kontak, MCB yang sebelah kanan untuk lampu. Kita coba lagi. Ini yang stop kontak, ini saya on-kan. On. Lampu masih posisi mati ya teman-teman. Nah, ini saya on-kan MCB lampu. Nah, ini baru bisa menyala. Jadi dengan 2 buah MCB seperti ini, kita bisa memutus salah satu yang kita inginkan. Apakah kita akan putus lampu, apakah kita akan memutus yang stop kontak di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih.